Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, thumma ila arwahi abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyina wal mursalin wa ali kullin ashabi kullin ajma'in wa tabi'ina wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa akhwalina wa khalatina wa amamina wa ammatina wa ila jami'i masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina, khususan ila jami'i masyayikhina fi mahad larbaya Syekh Abdul Karim, Syekh Marzuki Dahlan, wa Syekh Makhras Ali, wa jami'i usulihim, wa fura'ihim, wa azwajihim, wa dzurriyyatihim, wa man intasaba ilaihim, wa ila jami'i asatidina, wa ila jami'i mu'alifil kutubi allati ta'alamnaha wa alamnaha, khususan ila mu'alifi hadhil mangdumah qidatul awam As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Maki, wa jami'i syurrahi hadhil mangdumah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para mahasantri Ma'had UIN 1 Tulungagung, khususnya kelas 17, khususnya kelas ULA 17 sampai 20 yang dirahmati Allah. Pada pertemuan kemarin di nazam yang ke-6, beliau Kiai Nazim di nazam yang kelima di nazam yang kelima beliau Kiai Nazim menjelaskan kepada kita tentang wajibnya ma'rifat terhadap 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada pertemuan pagi ini kita akan mempelajari 20 sifat yang wajib bagi Gusti Allah tersebut. Baik, langsung kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Soal pundi rupinipun sifat kalih dosa ingkang wajib kagunganipun Gusti Allah punika? Jawab, rupinipun inggih punika nomor setunggal sifat wujud, tegesipun Gusti Allah punika mesti wonten. Nomor kalih sifat kidam, tegesipun Gusti Allah punika rumiyin boten mawi kawitan. Nomor 3 sifat bakok, tegesipun Gusti Allah punika langgeng tanpa risak utawi owah. Nomor sekawan sifat mukhalafatul lil hawadisi, tegesipun Gusti Allah punika nulayani datang sedaya makhluk saking sedaya arah-arah. Ditanyakan mana 20 sifat yang wajib bagi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sebelum lebih lanjut kita membahas tentang 20 sifat yang wajib bagi Gusti Allah, terlebih dahulu hendaknya kita fahami bahwa yang dimaksud wajib di sini adalah ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Jadi al-murad bil wajib fi hadzal fan ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Yang dimaksud wajib di fan yang kita pelajari ini, fan tauhid, itu adalah sesuatu yang akal kita tidak akan menemukan, tidak akan menerima ketidakadaan sesuatu tersebut. Berarti sifat yang wajib bagi Gusti Allah yang jumlahnya 20 ini, yang secara terperinci jumlahnya 20, ini akal kita tidak akan menerima ketika 20 sifat ini tidak ada pada zatnya Allah. Itu yang dimaksud dengan wajib di dalam bab tauhid. Nah, sifat wajib bagi Allah 20 tersebut, yang pertama adalah sifat wujud. Wujud ini artinya ada. Dalil dari sifat wujud ini bisa kita lihat di dalam
firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali saya. Ini dalil-dalil dari dawuhnya Allah. Di samping itu wa aidan law lam yakun subhanahu wa ta'ala maujudan maka syai'un minal khalqi. Di samping itu seandainya Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada, seumpama Allah niku mboten wujud, maka kita tidak akan menemukan sesuatu dari alam semesta ini. Adanya diri kita ini, adanya alam semesta ini menunjukkan bahwa ada yang menciptakan, yaitu Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin alam semesta yang wujud seperti ini, yang tiap hari berubah, ini wujud dengan diri yang sendiri. Tidak mungkin. Boten sada-ada nggih kitab yang saya pegang ini. Kitab ini wujud mesti ada yang membuat. Apalagi alam semesta yang macam-macam isinya, ini tidak mungkin wujud dengan dirinya sendiri. Jadi dengan adanya alam semesta ini, dengan adanya alam semesta beserta penghuninya ini menunjukkan bahwa ada yang menciptakan, yaitu Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang tidak mau berpikir secara jujur, yang meyakini bahwa Tuhan itu tidak ada. Jadi itu sifat yang pertama bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sifat wujud. Kemudian yang kedua adalah sifat qidam. Tegesipun Gusti Allah punika rumiyin boten mawi kawitan. Qidam ini artinya adalah huwa adamul awwaliyati liwujudihi ta'ala. Wujudnya Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada permulaannya. Zat yang dahulu dan dahulunya wujudnya Allah ini tidak ada permulaannya. Oleh karena itu falam yakhluq nafsahu wala khalaqahu ghairuhu. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan dirinya sendiri dan juga tidak ada zat lain yang menciptakannya. Sebagaimana firman Allah ini dalilnya lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Allah Subhanahu wa taala tidak melahirkan, termasuk melahirkan dirinya sendiri, dan juga tidak dilahirkan oleh zat lain. Kemudian yang ketiga adalah sifat baqa. Baqa ini artinya adalah kekal. Kita lihat definisi baqa adalah huwa adamul inqidha li wujudihi ta'ala. Baqa ini artinya wujudnya Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada inqidhanya. Wujudnya Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada habisnya, tidak ada penghujungnya, alias baqa, tetap. Sebagaimana firman Allah ini dalilnya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tetap zatnya Tuhanmu dzul jalali wal ikram yang mempunyai sifat agung dan mulia. Yang nomor 4 sifat mukhalafatul khawadisi. Artinya Allah tidak menyamai terhadap hawadis. Wa adamu mumatsalati syai'in minal hawaditsi lahu subhanahu wa ta'ala. Mukhalafatul khawadis ini artinya tidak ada satupun dari hawadis. Hawadis itu makhluk hidup. Tidak ada satupun dari makhluk hidup ini yang menyamai terhadap Gusti Allah. Oleh karena itu falasalah man wala atman wala tawilan wala qasiran wala mutawassitan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ini tidaklah berupa daging dan juga tidak berupa tulang dan juga tidak dibatasi dengan panjang, pendek dan sedang. Kalau makhluk hidup ini misalnya kita tersusun dari kita berupa di tubuh kita ini ada dagingnya, ada tulangnya. Kita juga dibatasi dengan panjang, pendek, sedang, begitu pula dengan makhluk-makhluk yang lain. Tapi kalau Allah tidak, karena tidak ada satupun dari makhluk hidup ini yang menyamai terhadap Gusti Allah. Fa wa ta'ala dzatun laisa fiha syai'un min sifatil khawadis. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sesuatu dari sifat-sifatnya khawadis ini tidak ada yang menyamai. Sesuatu dari sifat-sifatnya makhluk ini tidak ada yang menyamai. Wa kullu ma khatara bi balika min sifatil khawaditsi la tasduqu anna fillahi syai'an min dzalik. Apa-apa yang terlintas di benak kita tentang sifatnya khawadis
Ya, tentang sifatnya makhluk, misalnya panjang, pendek, hitam, putih, keras, lentur, itu tidak ada yang satupun yang menyamai ya, terhadap zatnya Allah. Walaysa lahu makarun aslan, walaysa dakhilan fid dunya wala kharijan anha. Dan Allah Subhanahu wa taala ini tidak mempunyai tempat sama sekali. Tidak berada di alam dunia dan juga tidak berada di luar dunia. Ya, dalilnya ini firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang menyamai terhadap Gusti Allah. Dene syahidipun nggih punika dalil atau syahid dari nazam Aqidatul Awam yang menjelaskan tentang 4 sifat tadi. Ini adalah nazam yang ke-6 ini, yaitu fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Fallahu mongko ta Gusti Allah, mongko ta Gusti Allah iku mawjudun zat kang wujud, qadimun terkang dingin, qadimun terkang dingin, bakin kang tetep, bakin kang tetep, baki kang tetep, mukhalifun kang bedani, mukhalifun kang bedani lil khalqi maring makhluk, lil khalqi marang makhluk bil itlaqi kelawan mutlak, bil itlaqi kelawan mutlak. Nazam ke-6 ini menjelaskan tentang 4 sifat yang tadi sudah kita pelajari, yaitu sifat wujud, qidam, baqa, dan mukhalafatul lil khawadisi. Ya, kita lanjutkan. Soal pundi sifat wajib kagunganipun Gusti Allah ingkang nomor gangsal dumugi nomor 13. Ditanyakan kembali, mana sifat wajib bagi Allah yang nomor 5 sampai nomor 13? Dijawab, nomor 5 nomor gangsal inggih punika sifat qiyamuhu bi nafsihi, tegesipun jumenengipun Gusti Allah punika kanthi dzatipun piyambak. Ya, sifat wajib bagi Allah yang nomor 5 adalah sifat qiyamuhu bi nafsihi, berdirinya dengan diri sendiri. Qiyamuhu bi nafsihi atau berdirinya dengan diri sendiri ini artinya adalah huwa al istighna an dzatin yaqumu biha wal istighna anil mujidi, bahwa Allah Subhanahu wa taala ini tidak membutuhkan zat yang ditempati, atau Allah Subhanahu wa taala ini tidak membutuhkan tempat, dan juga al istighna anil mujid, Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan zat lain yang menciptakan. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan zat yang menciptakan. Oleh karena itu falayan sya'u ta'ala an ghairihi kama nasya wujudul hadithi anhu ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ini tidak muncul, tidak wujud dari selain Allah. Sebagaimana wujudnya hadis, wujudnya makhluk hidup ini dari Allah. Nah, dalilnya, dalil dari sifat yang nomor 5 yaitu qiyamu bi nafsihi, sebagaimana firman Allah, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum ay khadu'at, bahwa wajah-wajah itu khudu', merendahkan diri terhadap zat yang hidup, al-qayyum, yang berdiri sendiri. Ini dalil dari dawuhnya Allah. Kemudian dalil yang bisa kita nalar itu adalah annahu law ihtaja ila mahalin lakana sifatan wa kaunuhu sifatan muhalun. Seandainya Allah itu membutuhkan tempat, tidak berdiri sendiri, membutuhkan tempat, maka tentunya Allah adalah sifat. Karena yang butuh tempat itu adalah sifat. Hitam, putih butuh tempat, panjang, pendek juga butuh tempat, besar, kecil butuh tempat. Dan adanya Allah berupa sifat itu muhal. Begitu pula walau kita ila mukhassisin lakana hadisan wa kana hadisan muhalun. Seandainya Allah membutuhkan mukhassis, zat yang menciptakan, maka tentu Allah adalah makhluk, zat yang baru. Dan adanya Allah zat yang baru ini juga muhal. Itu dalil yang bisa kita angan-angan. Kemudian sifat yang nomor 6, sifat wajib bagi Allah yang nomor adalah sifat wahdaniyah. Esa, tegesipun Gusti Allah punika tunggal dzatipun, sifatipun saha pendamal melanipun.
Sifat yang keenam adalah sifat wahdaniyah, sifat Maha Esa. Ya adamu ta'aduti fi dzati was sifati wal af'al. Yang dimaksud dengan wahdaniyah itu artinya ada ta'adud. Allah tidak berbilang. Allah Esa Maha Satu, baik di dalam dzatnya, sifatnya dan juga af'alnya. Falesat dzatuhu murakkabatan min ajzain. Oleh karena itu dzatnya Allah ini tidak tersusun dari beberapa juz. Walesa fil khalqi dzatun kadzatihi ta'ala. Dan di dalam makhluk hidup ini tidak ada zat yang menyamai terhadap zatnya Allah. Kenapa? Li'anal khalqa jismun murakkabun, karena manusia atau makhluk ini merupakan jisim yang disusun. Kita tahu, kita lihat diri kita sendiri, ini terdiri dari telinga, hidung, kepala, tangan, kaki, dan yang lain. Tersusun, jisimnya tersusun. Begitu pula dengan makhluk yang lain. Misalnya tumbuhan juga tersusun dari akar, pohon, kulit, ranting, daun, dan yang lain. Begitu pula dengan yang lain. Kalau Allah tidak. Walaysa fi rabbina syai'un min dzalik. Allah tidak tersusun. Kemudian walaysat sifatu mu'addidatan min jinsin wahidin, dan juga Allah Esa di dalam sifatnya, artinya sifatnya Allah ini tidak ta'addud dari jenis satu. Misalnya Allah punya sifat kudrah, maka kudrahnya juga cuma satu. Allah punya sifat iradah, iradahnya cuma satu, dan seterusnya. Begitu juga tentang af'al. Af'alnya Allah itu juga satu. Allah itu al-mujid lil af'al. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mewujudkan terhadap semua af'al, semua pekerjaan. Fayakhluqu ta'ata wal maksiyata wa nafa wa dar wal hina wal faqra. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala lah yang menjadikan ketaatan, kemaksiatan, kemanfaatan dan kemadaratan, kekayaan dan kemiskinan, ini yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia ini sebagai pelaku, orang yang melakukan. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala itu adalah khaliqul af'al, yang menjadikan semua pekerjaan yang dilakukan oleh semua makhluk, yang menjadikan Allah. Kalau manusia, kalau makhluk itu fa'ilul af'al, pelaku dari pekerjaan tersebut. Firman-Nya Allah, wa huwa khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kalian semua dan apa-apa yang kalian kerjakan. Jadi nopo-nopo sing dikerjakne makhluk kabeh niku yang menciptakan Gusti Allah. Khaliqul af'al. Tapi kalau makhluk hidup, kita misalnya, ini adalah fa'ilul af'al, pelaku dari pekerjaan tersebut. Allah khaliqul kasbi, kalau makhluk hidup fa'ilul kasbi. Dalilnya adalah dawanya Allah, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tuhan kalian semua adalah Tuhan yang esa, yang satu. Tidak ada Tuhan kecuali Ia. Dan Ia adalah Allah SWT adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu dalil dari Al-Quran, dari dawanya Allah yang menunjukkan tentang sifat esanya Allah. Kemudian dalil yang bisa kita nalar dari sifat wahdaniyah ini adalah laukana muta'addidan lam yujad syai'un min hadhil makhluqat. Seandainya Tuhan itu lebih dari satu, baik zat, sifat maupun af'alnya, tentunya kita tidak akan menjumpai alam semesta ini. Mboten sadadoh nggih awake dhewe mawon. Ketika kita mau membuat sesuatu, ini kok kita bersama dengan orang lain, arsiteknya, ini tentunya tidak akan jadi-jadi. Ya, sebab mungkin apa yang kita inginkan tidak tidak cocok dengan keinginan teman kita dan lainnya, sehingga nggak jadi-jadi. Apalagi zat yang menjadikan alam semesta ini. Wong presiden mawon niku lek kalih nggih rusak negara mungkin. Apalagi alam semesta ini yang sangat menakjubkan. Ini kalau yang menjadikan atau Allah Subhanahu wa taala ini lebih dari satu, ta'addud, baik zat, sifat maupun af'alnya, maka tentunya tidak wujud alam semesta ini. Dengan wujudnya alam semesta ini menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala ini zat yang satu.
Kemudian nomor 7 sifat kaunuhu hayyan, tegesipun Gusti Allah punika zat ingkang sugeng. Allah Maha Hidup. Ini dalilnya adalah wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Tawakallah kalian terhadap zat yang hidup yang tidak akan mati. Kemudian dalil yang kita bisa nalar dari sifat kaunuhu hayyan ini adalah lau kana maitan lam yakun qadiran wala muridan wala aliman wa huwa muhallun. Seandainya Allah itu zat yang mati, seumpama Allah itu mati, maka tentunya Allah tidak maha kuasa, Allah tidak maha berkehendak dan juga tidak mengetahui. Dan ini muhal. Kenapa? Kok muhal? Buktinya ada, Allah itu maha berkuasa, maha berkehendak, maha mengetahui, itu buktinya ada. Apa? Alam semesta ini. Tidak mungkin zat yang menciptakan alam semesta ini zatnya lemah, zatnya tidak menghendaki, zatnya tidak mengetahui, tidak mungkin. Oleh karena itu mesti hidup. Mesti hidup. Dalam ciptaannya saja tiap hari, tiap detik ada yang lahir. Masa yang menciptakan mati? Kan tidak mungkin. Secara dalil ringan seperti itu. Nomor 8 sifat kaunuhu qadiron, tegesipun Gusti Allah punika zat ingkang maha kuwas atau berkuasa. Dalil dari sifat yang ke-8 yaitu Allah Maha Berkuasa, ini bisa kita lihat di dalam dawahnya Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gusti Allah terhadap semua sesuatu itu zat yang maha kuasa, maha kuasa. Kemudian dalil yang bisa kita nalar tentang sifat Allah berkuasa, ini adalah lau kana ajizan lam yujad syai'un min hadhil makhluqat. Seandainya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang tidak berkuasa, zat yang lemah, maka tentunya alam semesta ini tidak akan kita jumpai. Dengan adanya alam semesta ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini zat yang maha berkuasa. Kemudian yang nomor 9 sifat kaunuhu muridan, tegesipun Gusti Allah punika zat kang ngersakaken, berkehendak, menentukan. Ini dalilnya bisa kita lihat di dalam dawahnya Allah, inna rabbaka fa'alul lima yurid, bahwa sesungguhnya Tuhanmu itu fa'alul lima yurid, zat yang banyak melakukan sesuatu yang dikehendaki. Ini dalil dari Al-Quran. Kemudian dalil yang bisa kita nalar tentang sifat yang ke-9, yaitu sifat kaunuhu muridan, itu adalah laukana karihan lakana ajizan wa kaunu ajizan muhalun. Seandainya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang tidak berkehendak, artinya zat yang serba terpaksa di dalam melakukan sesuatu, tidak berkehendak, tidak bisa menentukan, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala zat yang lemah. Dan adanya Allah zat yang lemah ini muhal. Ya buktinya ya alam semesta ini. Jadi alam semesta ini sebenarnya sudah menjadi banyak bukti tentang Allah. Menjadi bukti wujudnya Allah, menjadi bukti bahwa Allah itu maha satu, menjadi bukti bahwa Allah itu maha hidup, menjadi bukti bahwa Allah itu maha berkuasa, menjadi bukti bahwa Allah itu maha menghendaki, dan seterusnya. Nomor 10 sifat kaunuhu aliman, adanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui, ya'lamu bil asya. Dengan sifat ini Allah mengetahui segala sesuatu, baik sesuatu yang global, yang mujmal, maupun sesuatu yang tafsil, yang terperinci. Semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, dawuhnya Allah, innallaha bikulli syai'in alim, bahwa Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan semua sesuatu itu mengetahui. Dalilnya itu dalil dari Al-Qur'an. Kemudian dalil yang bisa kita nalar dari sifat kaunuhu aliman ini, itu adalah laukana jahilan lam yakun muridan wa huwa muhalud. Seandainya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang bodoh,
bukan zat yang alim atau zat yang bodoh, maka tentunya lam yakun muridan. Allah tidak berkehendak. Jenenge bodoh kan tidak bisa berkehendak. Dan itu mukhal. Sebab kehendaknya Allah ini sudah bisa kita lihat. Apa? Ya alam semesta ini. Tidak mungkin yang menciptakan alam semesta ini zat yang tidak menghendaki karena kebodohannya. Tidak mungkin. Mukhal. Akal kita tidak akan menerima. Nomor 11 sifat kaunu sami'an tegesipun Gusti Allah punika zat ingkang midanget. Allah Maha mendengar. Kemudian yang ke-12 sifat kaunu basira tegesipun Gusti Allah punika zat ingkang mirsani. Nomor 12 dari sifat wajibnya Allah adalah adanya Allah zat yang melihat. Dalil dari Allah mempunyai sifat sami'an, melihat dan mendengar, mendengar dan melihat. Itu bisa kita lihat di dawuhnya Allah, wa huwas samiul basir, wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dalil secara ringan mawon. Itu dari Al-Qur'an. Kalau dalil secara ringan ya kita angan-angan saja. Lawang makhluknya ini loh, bisa ada yang bisa melihat, ada yang bisa mendengar seperti kita ini. Masa yang menciptakan tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat? Apa mungkin? Tidak mungkin. Kita lanjutkan nomor 13 sifat kaunuhu mutakaliman. Tegesipun Gusti Allah punika zat ingkang ngendika. Nomor 13 adalah adanya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang berbicara. Ini dalilnya dawuhnya Allah sendiri di dalam Al-Qur'an, wa kallamallahu Musa takliman, bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar Allah Subhanahu wa taala telah berbicara kepada Nabi Musa. Benar-benar telah berbicara kepada Nabi Musa. Sedikit kita membahas tentang kalamullah, Ini saya ambil keterangan dari kitab Tuhfatul Murid, merupakan syarah dari kitab Jawharut Tauhid. Kitab Tuhfatul Murid ini dikarang oleh beliau Al-Alamah Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Beliau menjelaskan tentang kalamullah. Saya bacakan. Wa'lam anna kalamallahi yutlaqu 'alal kalami an-nafsi al-qadimi bima'na annahu sifatun qa'imatun bi dzati ta'ala. Perlu diketahui bahwa ungkapan bahasa kalamullah itu bisa diucapkan terhadap kalamnya Allah an-nafsi yang dahulu al-qadim, dengan artian bahwa kalam tersebut itu berupa sifat yang qaimah bi dzati ta'ala, yang berada di dzatnya Allah. Dan kalam ini, kalam an-nafsi ini tidak laisat bi harfin wala sautin, tidak berupa suara, tidak berupa huruf, tidak berupa suara, dan juga munazahatun anitaqaddumi wa ta'akhur, dibersihkan dari batasan dahulu dan akhir, juga tidak ada i'rabnya, juga tidak ada berhentinya, terus berbicara, wa adamu sukut. Itu yang pertama, kalam Allah bisa diartikan kalam an-nafsi, al-qaim bi dzati ta'ala, yang tidak ada suara dan hurufnya. Dan yang dimaksud dengan sifat kalamullah itu ya kalam yang ini. Kemudian yang kedua, bahasa kalamullah ini bisa diartikan terhadap kalam al-lafzi, kalam yang sebangsa lafat, kalam yang bisa kita baca. Kalau dibaca ya ada suaranya, namun bimana anahu khalaqahu, meskipun kalam tersebut ini bisa kita baca, ada suaranya, tetapi yang menciptakan kalam tersebut itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an itu ya. Kalau kita baca kan ada suaranya, juga ada hurufnya. Itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaysa li ahadin fi asli tarkibi kasbun. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk menyusun asal tarkibnya. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa bahasa kalamullah itu bisa diartikan dua. Yang pertama adalah kalamullah an-nafsi, yang tidak ada suara dan hurufnya, tidak ada batasan dahulu dan awalnya. Kemudian yang kedua adalah kalam al-lafzi, kalam yang sebangsa lafaz, yaitu Al-Qur'an.
Nggih. Dan yang dimaksud kalam al-qadim di sini adalah yaitu kalam an-nafsi itu yang tidak ada suaranya, tidak ada hurufnya. Sementara kalau Al-Qur'an ya meskipun isinya itu adalah sebagian isinya menurut sebagian pendapat itu adalah kalam al-qadim, tetapi meskipun di situ kelihatannya adalah makhluk hadisan, sesuatu yang dibuat atau yang baru, ada tulisannya dan surat dan sebagainya dan seterusnya, tidak semerta-merta kita boleh mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah baru. Kecuali ila fi maqami ta'lim, kecuali di dalam makam taklim. Ketika kita mengajar, ketika kita sedang proses belajar mengajar seperti ini, boleh mengatakan Al-Qur'an itu adalah hadis, Al-Qur'an itu adalah baru. Al-Qur'an itu adalah baru. Tetapi selain kondisi sedang belajar seperti ini, kita tidak diperbolehkan. Kenapa? Sebab Al-Qur'an itu juga diucapkan terhadap sifat yang dahulu yang berada di zatnya Allah, namun secara majas alal arjah. Ini menurut qaul yang arjah. Sehingga ketika diucapkan Al-Qur'an itu adalah hadis atau baru, ini bisa menimbulkan persepsi tentang sifat yang dahulu yang berada di zatnya Allah itu juga baru. Jadi saya bacakan dalilnya ini. Wa ma'a kaunil lafzi alladzi naqra'uhu haditsan la yajuzu ayyuqala al-Qur'anu haditsun ila fi maqami ta'lim. Meskipun adanya Al-Qur'an atau lafaz yang kita baca ini adalah baru, tetapi tidak boleh semerta-merta kita mengatakan Al-Qur'an itu adalah baru kecuali di maqam ta'lim. Yaitu sebab ya nahyu telaku ala sifat al-qaimah bi dzatihi aidan lakin majasan al-arjah. Karena Al-Qur'an ini juga diucapkan terhadap sifat yang dahulu yang berada di zatnya Allah, namun secara majas, ini menurut qaul arjah. Jadi oleh bolehnya mengatakan Al-Qur'an itu adalah baru kalau makom kita sedang proses belajar mengajar seperti ini. Oleh karena itulah beliau Imam Ahmad bin Hanbal beliau pernah rela dipenjara, dicambuk karena tidak mau mengakui Al-Qur'an itu adalah baru atau hadis. Beliau tidak mau mengakui Al-Qur'an adalah hadis karena nanti kalau beliau sampai mengakui ini akan menimbulkan persepsi yang salah di kalangan umat setelahnya. Kita lanjutkan. Dene syaitipun nggih punika untuk dalilnya yaitu dalil dari Nazam yang menjelaskan tentang sifat yang nomor 5 sampai 13 itu adalah Nazam ke-7 dan separuh dari Nazam ke-8 ini. Wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basiru wal mutakallimu. Wa qaimun lan kang jumeneng kelawan zate dhewe, lan kang jumeneng dengan zatnya sendiri, kang jumeneng kelawan zate dhewe. Honiyun tur kang sumugih, wa wahidun lan kang siji, wa hayyun lan kang urip, qadirun kang kuasa, muridun kang ngarepaken, alimun kang ngudanani bikuli syai'in kelawan saben-saben suci-wiji, sami'un tur kang midanget, al-basiru tur kang mirsani, wal mutakallimu lan kang guneman. Itu Nazam ke-7 dan separuh dari yang ke-8 ini menjelaskan tentang sifat wajib bagi Allah yang nomor 5 sampai ke nomor 13 yang tadi sudah kita pelajari bersama. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman yang berbahagia, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Apabila ada keterangan saya yang kurang pas, tolong sampean betulkan sendiri, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk mempelajari kitab Aqidatul Awam ini, coba sampean perdalam dengan membaca syarah-syarahnya. Di antaranya adalah kitab Nurul Dholam karya beliau Syekh
Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, ulama Banten yang sangat terkenal. Sekali lagi ada kurang lebihnya saya mohon maaf, yang sebesar-besarnya. Akhirul qouli wallahul muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.